Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dengan NIM 201412016363, semester 1, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang biografi Abdurrahman Wahid, karya-karyanya, serta pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam, serta pandangan saya terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Dur, adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Beliau lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hashim dan Hajah Siti Solehah. Gus Dur wafat tanggal 30 Desember 2009. Gus Dur wafat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Selatan, setelah dirawat beberapa hari karena sakit. Beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau wafat di usia 69 tahun. Riwayat pendidikan Gus Dur. Beliau belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Mataram Perwari. Selanjutnya, beliau masuk SMP namun tidak lulus. Kemudian ibunya mengirim Gus Dur mengaji kepada Kiai Haji Ali Mahsum di Pondok Pesantren Krapya dan belajar di SMP. Pada tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian, pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada bulan November 1963. Karya-karya Gus Dur. Islamku, Islam Anda, Islam kita. Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan. Kiai nyentrik membela pemerintahan. Kasana Kiai Basri Syansuri. Menggerakkan tradisi pesantren dan prisma pemerintahan Gus Dur. Dan masih banyak lagi karya-karya Gus Dur yang lainnya. Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme. Menurut Abdurrahman Wahid, pluralisme merupakan suatu pandangan untuk menerima perbedaan sebagai sunatullah, agar saling mengenal, menghindari perpecahan, mengembangkan kerjasama dengan menanamkan rasa saling pengertian, saling memiliki rasa dan sifat inklusif, tidak membatasi pergaulan dengan siapapun, namun tetap meyakini kebenaran agama sendiri dengan tidak mempersamakan keyakinan secara total. Selanjutnya, pendapat saya mengenai pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menurut saya setuju tentang pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme. Karena di Indonesia memiliki keberagaman, baik keberagaman secara budaya, agama, aliran, suku, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus menghilangkan antara agama satu dengan agama yang lainnya, sebab kebencian dapat menimbulkan permusuhan. Yang melatar belakangi pemikiran Gus Dur tersebut adalah pluralisme dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dari segi normatif dan historis. Islam sejak awal telah mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman. Namun hal itu hanya sebatas pada segi muamalah, tidak termasuk dalam hal akidah atau iman. Oleh sebab itu, Gus Dur menginginkan kita untuk mempunyai sifat pluralisme. Jadi, kesimpulannya adalah gagasan pluralisme Gus Dur dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keragaman. Perbedaan harus dipahami sebagai fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun keselarasan. Secara teologis, dalam setiap keyakinan tidak dibenarkan adanya anggapan agama adalah sama. Akan tetapi, agama menjadi dasar untuk setiap umat beragama menjalin hubungan baik dengan siapapun itu. Pluralisme yang digagas Gus Dur adalah bagian penting dalam usaha mencita-citakan bangsa ini hidup rukun dan aman dalam kebinekaannya. Inilah yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan dan kemanusiaan, sebab sebuah bangsa yang begitu majemuk seperti Indonesia ini, jika salah dalam mengelola berbagai perbedaan dalam
paham keagamaan, aliran, suku, dan lain-lain akan memunculkan ketengahan, permusuhan, dan kekerasan sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Saran saya, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap sesama, tidak perlu membeda-bedakannya. Seperti pada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.